Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ganis? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini cerita Ganis akan menceritakan sesosok makhluk yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nih, sebelum Ganis mulai, gak ada salahnya kalau teman-teman melihat sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita Ganis hari ini. Ingat, kita nggak pernah sendirian di dunia ini. Yuk, kita mulai saja ceritanya. Cerita kali ini tentang mengenal alam jin juga setan. Nah, beriman dengan jin dan setan adalah sebuah kewajiban. Wajib nih kita percaya adanya makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat, yang kita kenal dengan jin juga setan. Karena kalau kita mengingkarinya, kita nggak percaya adanya setan, kita bisa masuk ke golongan orang yang kafir. Kenapa? Karena jin dan juga setan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya beribadah kepadaku. Kenapa disebutkan jin dulu baru manusia? Karena itu adalah urutan penciptaannya. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan dengan manusia. Jin itu lebih dulu menghuni bumi ini dibandingkan dengan manusia. Teman-teman boleh lihat cerita lengkapnya di video yang judulnya Azazil. Jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah berfirman, sesungguhnya mereka, jin dan syaitan, mampu melihat kita. Dia dan sekutunya, dia dan kabilahnya itu bisa melihat manusia, akan tetapi kita manusia tidak bisa melihat mereka. Di internet banyak muncul seolah-olah itu adalah gambaran setan, gambaran jin. Nah, dari mana nih manusia-manusia itu tahu bahwa jin itu wujudnya seperti itu? Karena Allah kan sudah berfirman, sudah mengatakan bahwa manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi, kita ini manusia tidak bisa menggambarkan wujud asli mereka, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya. Tapi Rasul pernah mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan sangat menakutkan. Tapi tidak ada satupun manusia yang tahu nih bentuk asli mereka seperti apa. Tetapi memang mereka itu bisa beralih rupa. Jadi wujud-wujud pocong, kuntilanak, gendruwo atau hantu-hantu Indonesia yang lain, terus hantu luar negeri seperti Sadako, vampir, itu hanya samaran mereka saja. Dan mereka itu bisa dilihat ya ketika mereka menyamar itu. Dan kebanyakan mereka itu beralih rupa menjadi binatang-binatang berwarna hitam. Nah, Rasul pernah mengatakan anjing hitam itu terkadang adalah jelmaan syaitan, atau terkadang kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka ini suka dengan warna hitam.
hitam. Hayo loh, siapa di antara kalian yang suka juga dengan warna hitam? Mereka, para jin dan setan ini terkadang menjelma menjadi manusia juga. Seperti umpamanya kita sering mendengar orang yang mati hidup lagi. Hantu biasa kita menyebutnya, yang gentayangan kesana kemari. Tapi nih teman-teman, yang gentayangan itu bukan orang yang mati. Orang yang kalau sudah mati, sudah meninggal, sudah masuk ke alam kubur, dia itu tidak bisa naik lagi ke alam bumi karena ada barzah. Barzah itu benteng penghalang antara alam kubur dan juga alam dunia. Lalu, siapa yang gentayangan yang mirip dengan orang yang sudah mati itu? Kata para ulama, itulah Qorin. Nah, Qorin itu siapa nih? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar ceritanya? Jadi setiap orang itu punya Qorin dari jin. Ada satu jin yang mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya, dan dianggap sebagai kembarannya tiap manusia. Qorin inilah yang kemudian menakut-nakuti manusia, jadi beralih rupa dengan orang yang sudah meninggal itu dan berpura-pura menjadi manusia yang sudah meninggal itu. Jadi jin ini memang tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali beralih rupa seperti yang tadi Ganis ceritakan. Tapi manusia juga bisa merasakan kehadiran jin. Jika mereka ada di sekitar kita, kita itu bisa merasakan kehadiran mereka. Misal kalian dalam rumah mau menuju ke kamar mandi, kalian bisa merasakan nih, kalau lewat di suatu ruangan bulu kuduk kok berdiri, kok merinding, kayaknya kok gak tenang, maunya cepet-cepet aja lewat. Mau ke dapur, itu dapur kok gelap banget, takut gitu ya. Itu artinya kita bisa merasakan di sekitar situ ada jin dan setan. Para ulama mengatakan jin itu untuk menakut-nakuti manusia, mereka hinggap di beberapa media, mungkin di bayangan. Jadi seolah-olah nih kita melihat sesuatu yang sekilas hilang gitu aja, gitu lewat. Tadi kayak ada hitam-hitam lewat gitu kan. Atau suara-suara seolah-olah ada yang jatuh, padahal tidak ada yang jatuh. Atau suara angin, gitu. Atau suara gemuruh. Kadang mereka itu masuk juga ke media-media seperti ini untuk menakut-nakuti manusia. Nah, jin dan setan ini memang banyak jumlahnya. Mereka punya pasukan yang besar. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin yang kuat, dan mereka bertebaran di seluruh dunia, bahkan di sekitar kita atau bahkan di rumah kita.
Karena sahabat Ganis ya, jin itu memang ada yang menetap di rumah seorang muslim. Ada juga yang mereka gentayangan ke sana kemari mencari kesempatan untuk masuk ke rumah kaum muslimin. Seperti umpamanya jin yang menghuni kamar mandi kita. Mereka adalah jin-jin yang memang hinggap di situ, tinggal di situ. Mereka tidak pernah keluar dari situ. Makanya setiap orang yang mau masuk ke kamar mandi disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Sebab kalau seandainya kita tidak berdoa seperti ini, kemudian kita masuk ke kamar mandi, maka para setan penghuni kamar mandi itu bisa melihat aurat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini, mereka tidak sanggup melihat kita, seolah-olah tubuh kita itu terlindung oleh perisai tak kasat mata. Nah, kenapa Rasulullah mewanti-wanti agar berdoa dan tidak terlalu lama di kamar mandi? Karena memang kondisi kamar mandi itu menakutkan, dan memang tempat tinggalnya para jin setan itu ya di kamar mandi. Kamar mandi itu rumah nih bagi mereka. Ada seorang syekh dari Yaman yang mengisahkan, jadi di daerah Hadratul Maut itu ada seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Kalau tidak salah sekolah dasar. Jadi di kelas itu ada salah satu siswinya yang bandel, melakukan kesalahan, mungkin bandel banget ya. Kemudian sama si guru ini dihukum. Rupanya hukumannya adalah diletakkan di dalam kamar mandi sekolah yang kemudian dikunci dari luar, dan niat gurunya adalah nanti setelah jam pelajaran usai akan dibukakan seperti itu. Ya, anak kecil dikurung di kamar mandi, minta tolong. Kalau mungkin besar sekolahnya ya, kamar mandinya ada jauh di belakang seperti itu, minta tolong pun tidak akan terdengar gitu ya. Nah, akhirnya setelah selesai pelajaran, Allah takdirkan lupa ini gurunya. Pulanglah guru tersebut dan meninggalkan siswi yang terkunci. Barulah dia ingat ini tengah malam dia ngomong sama suaminya, saya sudah menghukum salah satu siswi di kamar mandi. Saya kunci dari luar dan saya lupa belum melepaskannya. Mencoba nelpon ke penjaga sekolah, tidak diangkat juga. Akhirnya keduanya ini datang cepat-cepat ke sekolah, tapi ini sudah berjam-jam, sudah tengah malam ya. Kemudian dibukalah pintu kamar mandi itu. Nah, rupanya anak itu berubah. Rambutnya yang tadinya hitam jadi putih semuanya, dan kulitnya menjadi keriput, tua sebelum waktunya. Padahal ini anak kecil. Artinya bahwa ketakutan yang berlebihan itu bisa merubah penampilan. Dalam ilmu kedokteran juga sudah membuktikan hal ini. Maka teman-teman Ganis yang sudah punya anak, kalau anaknya nakal jangan sampai dikurung di dalam kamar mandi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, kalau mau masuk kamar mandi jangan lupa baca doa dan jangan berlama-lama tinggal di kamar mandi, karena